Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Woke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desma Chandrasari, NIM 2019-33087 dari Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan menceritakan pesan dan kesan saya mengikuti kegiatan menari dan belajar menari Ratu Jaroh pada refleksi keempat. Yang pertama adalah kesan dari awal bertemu dengan Kak Mas Niat, belajar menari bersama sampai pada titik mementaskan tari Ratu Jaroh. Pertama ketemu dengan Kak Mas Niat tuh cantik banget. Tapi emang kecantikan orang Aceh kayaknya beda dengan kecantikan orang Jawa. Sungguh-sungguh cantik dengan hidung yang mancungnya. Oke, kita lanjut dengan kesan belajar menari pertama. Belajar menari pertama itu sungguh senang gitu. Ternyata bisa belajar menari Ratu Jaroh. Yang dulu ketika SD itu Ratu Jaroh itu dikenal dengan tari saman. Di buku-buku pelajaran saya SD adalah tari saman. Nah, ternyata tari saman itu diperuntukkan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuannya adalah tari Ratu Jaroh. Dan setelah itu bisa belajar menari, kemudian perjuangan untuk belajar menarinya itu sungguh sangat luar biasa, karena kita tidak terbiasa dengan duduk seperti layaknya duduk di antara dua sujud ketika sholat. Nah, itu kita harus bertahan duduk seperti itu selama kurang lebih 7 menit. Itu pertama kali rasanya sakitnya luar biasa. Tapi dengan tekad mau gak mau kita harus mampu melawan rasa sakitnya itu. Terus dari segi gerakan juga, di Ratu Jaroh ini dari ujung kepala hingga ujung kaki semuanya bergerak. Berarti kita harus belajar dari Ratu Jaroh ini, kita diajarkan untuk benar-benar fokus agar dari otak dan gerakan kita ini bisa sinkron dan sejalan. Maksudnya enggak lupa gitu. Jadi Ratu Jaroh ini membantu kita meningkatkan pola kerja otak kita. Selanjutnya itu hafalan gerakan. Di Ratu Jaroh ini ada sekitar 12 gerakan nari yang memang berbeda-beda dari setiap koreografinya. Nah, hafalannya itu menurut saya sangat sulit. Karena apa? Karena ketika kita belajar menari di sini, Kak Mas Niar itu tidak mengajarkan hitungan gerakannya, melainkan dengan menyesuaikan sesuai dengan lirik dari musiknya. Tapi hebatlah Kak Mas Niar dan teman-temannya bisa belajar dan bisa menampilkan tarian Ratu Jaroh itu dengan sangat bagus. Padahal memang nggak ada hitungan gerakan di setiap gerakannya. Terus yang kemudian dari tadi menyesuaikan dengan lirik syairnya. Nah, kita juga di Ratu Jaroh ini kita sendiri yang menyanyikan lagunya, membawakan syairnya. Jadi mau tidak mau kita juga, terutama saya, itu untuk belajar bahasa Aceh, bukan bahasa belajar melafalkan syair Aceh, yang dimana syairnya itu menggunakan bahasa Aceh. Kalau bahasa Aceh sendiri itu kayak bahasa Inggris gitu, dari tulisannya berbeda dengan cara pelafalannya. Jadi kita harus belajar terus setiap malam kita ngapain aja itu sambil menyanyi, agar ketika nanti kita pas pentas tidak salah pelafalan.
Terus dari tadi latihan dan ternyata sampai pada titik kita semua mementaskan tari Ratu Jaro itu. Nah, di situ kita semua grogi karena ditonton oleh banyak orang yang memang itu semuanya asli dari Aceh. Mau tidak mau, kita yang berasal dari Jawa harus tidak mau kalah performanya dari rakyat Aceh itu sendiri. Jadi kita harus membawakan tarian mereka dengan sangat-sangat sempurna. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dan tekad kita setiap malam, pagi, siang, sore latihan terus sampai badan gosong-gosong, membawakan hasil yang tidak memalukan lah, bisa kita pamerkan kepada orang-orang. Nah, itu tadi adalah kesan dari saya. Selanjutnya adalah pesan. Kalau pesan saya itu semoga untuk kedepannya itu dalam berlatih nari Ratu Jaro itu ada hafalan gerakan gitu, supaya kalau misal nanti ada adik-adik pertukaran belajar lagi terus, atau enggak ada dari Jawa pengen belajar tapi otodidak dari YouTube. Terus kalau enggak dari Aceh sendiri pengen belajar, itu dia punya punya pegangan gitu, maksudnya dia bisa berlatih karena ada hitungannya 1, 2 gitu, bukan karena mengepaskan lirik, karena enggak setiap orang itu memiliki tempo dan kecepatan gerakannya itu sama, karena semua berbeda-beda. Maka dari itu kita bisa samakan dengan hitungan gerakan. Udah cukup sekian dari saya. Maaf jika bahasanya belepotan dan banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.